Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis kita ini yang insyaallah kita istiqomahkan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mari selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita usahakan ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Para jamaah rutinan malam Sabtu, ya, sebelumnya mari kita awali majelis ini, ta'lim ini dengan umul kitab, ya. Karena umul kitab atau Al-Fatihah ini, ya, guru saya pernah berkata bahwa dulu ketika turun surat ini, ya, iblis itu kesakitan, ya, ya, sakit parah. Babangnya kalau sekarang itu sampai dijenguk oleh teman-temannya. Ketika dijenguk, iblis ini menyebab, aku tidak apa-apa, tapi yang sakit itu kalau sekarang mungkin hatinya, ya. Kenapa iblis ini merasa kesakitan? Karena pada waktu itu turun satu surat yang mana karena surat ini manusia itu akan selamat dari neraka, ya. Kita tahu bahwa usaha iblis kan selalu berusaha menjerumuskan manusia agar masuk neraka. Tapi surat ini menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga iblis ini merasa sangat kesakitan. Kalau sekarang bahasanya mungkin sampai masuk IGD atau ICU, yaitu surat Al-Fatihah. Saya juga meniru dari murabi kita, yaitu Dewan Murabi kita yang juga selalu mengawali majelisnya itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih membahas bab sabar, ya, sabar. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca ayat-ayat yang menerangkan tentang sabar, juga ada satu hadis yang menerangkan tentang sabar. Dan ini kita lanjutkan hadisnya. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id itu ini kalau nama ada Abi atau Abu, ini maksudnya adalah bapaknya Sa'id, ya, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik. Seperti orang Jawa itu, kan. Orang Jawa itu biasanya dia sering dipanggil dari anak pertamanya. Umpama anak pertamanya namanya Ahmad, berarti Bapak Ai Ahmad, Pak Ai Ahmad.
Mungkin niru ini ya. Jadi di sana juga gitu. Jadi sahabat ini aslinya namanya Sa'ad dan beliau mempunyai anak pertama namanya Sa'id. Maka dia dikenal dengan Abi Sa'id. Aslinya Abu Sa'id. Tapi karena ada an di sini, an ini salah satu huruf jar, maka dibaca jar menjadi Abi Sa'id. Wa Nabi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Jadi adabnya kalau kita menyebut sahabat itu ditambah dengan radhiyallahu an. Kalau satu orang berarti radhiyallahu an. Kalau dua orang berarti radhiyallahu anhuma. Kalau sahabatnya perempuan berarti radhiyallahu anha. Dari mana kita bisa mengucapkan ini, memberi gelar ini? Ini ayatnya ada di dalam salah satu firman Allah yang berbunyi As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum. Orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu dari kaum muhajirin, kaum ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bi ihsan ulaika radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka itu semua diridhoi Allah. An-nasan, sesungguhnya manusia, sesungguhnya orang-orang, minal ansori, dari kaum ansor. Kaum ansor itu berarti orang yang tinggal di Madinah waktu Nabi hijrah. Kalau sahabat yang ikut hijrah Nabi namanya kaum muhajirin. Orang yang menunggu di Madinah, penduduk asli Madinah, namanya kaum ansor. Nah ini dari kaum ansor. Ananas nasan minal ansori sa'alu, meminta-minta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini meminta kepada Rasulullah. Fa'atahum, maka Rasulullah, maka Nabi memberi mereka. Jadi ke rumahnya Nabi minta sesuatu dari Nabi. Ya, dikasih bahan makanan atau dikasih uang. Kalau zaman dulu kan dikasih kurma, dikasih gandum. Ya, datang satu gerombolan dikasih oleh Nabi. Summa sa'aluhu. Tapi setelah itu ternyata ada yang datang lagi. Ada gerombolan lagi dari kaum Ansor yang meminta kepada Nabi lagi. Fa'atahum, maka Nabi juga masih memberi mereka, dikasihkan, karena masih ada yang bisa dikasihkan. Hatta nafida, sehingga habis, ya, sampai habis, ma'indahu, sampai habis apa yang dipunya oleh Nabi Muhammad, sampai habis. Jadi semua diberikan sampai habis. Jadi Nabi itu gitu ya, termasuk sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, beliau itu tiap malam, pokoknya beliau itu menghabiskan harta beliau pada hari itu.
sudah malam kok masih punya dirham, masih punya dinar, maka itu akan dikasihkan ke sahabat yang lain. Keliling keluar rumah mencari sahabat untuk dikasihkan hartanya ini. Faqala lahum, kemudian Nabi berkata kepada kaum Ansor tadi, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ya, ketika menyerahkan tadi, memberikan kepada kaum Ansor itu, beliau berkata, ma yakun indi min khairin, semua yang aku miliki, semua kebaikan yang aku miliki, falan addakhirahu ankum, dan aku tidak menyimpannya dari kamu sekalian. Jadi dihabiskan. Jadi ketika tinggal yang akan diberikan itu, Nabi Muhammad berkata seperti itu, mengatakan bahwa harta beliau sudah habis dikasihkan kepada sahabat-sahabat tadi. Kemudian juga beliau berkata, wa may yasta'fif yu'af fahumma, barang siapa yang menghindari minta-minta, tidak meminta-minta, yu'afihumma, maka Allah akan mencukupkan orang itu. Ya, ini dahulunya Nabi Muhammad, ya. Ini janji Nabi Muhammad. Kalau Nabi sudah berjanji, berkata, pasti benarnya. Barang siapa yang menghindari meminta-minta kepada yang lain, tidak mengharapkan pemberian dari yang lain, maka Allah akan mencukupkan kepada orang tersebut. Ini janjinya Nabi Muhammad. Kemudian wa may yastaghni yughnihillahu, wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, maka Allah akan mencukupkan kepada orang tersebut. Kalau dia merasa cukup, maka Allah juga akan mencukupi semua kebutuhan orang tersebut. Mungkin ini juga agak sulit kita praktekkan. Memang manusia itu kan banyak dikuasai oleh sifat serakah, selalu kurang. Bahkan dalam hadis Nabi pernah berkata, seumpama manusia itu dikasih sebukit emas, maka manusia itu juga masih kekurangan, pengen satu bukit lagi, punya dua, pengen tambah lagi, seterusnya dan seterusnya. Itulah manusia. Tapi kalau barang siapa yang merasa dia cukup, maka Allah akan mencukupi orang tersebut. Ya, selalu ada rezekinya, karena dia merasa cukup. Berarti dia menghindari minta-minta tadi. Dia tidak berharap pada orang lain. Tapi ini bukan berarti berdiam diri, ya. Bukan berarti di rumah saja atau cuma ngaji saja, tidak. Tapi juga bekerja. Tapi dalam bekerja ini, orang ini itu juga bertawakal kepada Allah. Pokoknya dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatashabbab, dan barang siapa yang berusaha sabar, yusabbirhum, maka Allah juga akan
membuat sabar orang tersebut. Jadi ada 3 ya. Barang siapa yang menjauhi minta-minta, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Kemudian barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi orang tersebut. Dan barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberikan sabar kepada orang tersebut. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini kita dari usaha kita dulu. Jadi semua itu berasal dari usaha kita. Tidak otomatis kita berdiam terus kita dapat semuanya, tidak. Tapi dimulai dari kita dulu. Jadi Allah tidak langsung memberikan, tapi semua dimulai dari kita dulu. Kita merasa tidak minta-minta, maka Allah akan mencukupkan kita. Kita merasa cukup, maka Allah akan mencukupi kita. Kita berusaha sabar, maka Allah akan membuat kesabaran bagi kita. Jadi dimulai dari kita. Berarti harus ada usaha dulu, baru tawakal atau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma u'tiya ahadun, dan seseorang itu tidak diberi pemberian yang lebih baik, khairon wa awsa'a, dan lebih luas, minas sabri. Jadi pemberian yang paling baik ya, karunia yang paling baik adalah sabar. Jadi mulai yang 3 tadi ya, dan paling baik pemberian itu adalah sabar. Jadi itu ya berasal dari adanya orang Ansor yang meminta kepada Nabi Muhammad, dan beliau tidak eman terhadap harta beliau. Beliau memberikan semua hartanya kepada sahabat tadi. Jadi Nabi seperti itu. Jadi Nabi itu tidak, bahkan sampai meninggal, tidak meninggalkan warisan. Coba, mungkin pernah ada yang meninggal. Kira-kira apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan. Tapi yang beliau tinggalkan adalah 2 hal. Taraktu fikum amrayni. Nabi itu meninggalkan 2 hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa mau berpegang teguh kepada keduanya, maka hidupnya akan selamat. Itu yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan harta, tidak. Jadi ketika beliau meninggal, tidak ada yang diwariskan, tapi yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, dan dari sahabat Abi Yahya, yaitu sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abi Yahya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad bersabda, ajaban. Ajaban itu menakjubkan, atau bisa kita bilang ajib, gitu ya. Kalau kita melihat apa-apa yang bagus, biasanya ada ajib, itu dari ajaban.
atau ajaib, ya ini juga dari sini. Apa yang menakjubkan, apa yang luar biasa? Li amril mukmin, ya. Perkaranya orang mukmin itu sangat luar biasa, menakjubkan. Apanya yang menakjubkan? Inna amrohu kullahu lahu khairun. Jadi semua perkaranya orang mukmin itu semua baik baginya. Semua itu baik bagi orang mukmin. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan keistimewaan tadi ya, hal yang luar biasa tadi itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Ini hanya dimiliki oleh orang mukmin. Kalau tidak bisa melakukan ini, berarti keimanannya masih diragukan. Hal yang luar biasa ini hanya dipunyai oleh orang mukmin. Apa itu? In asobathu, ya, jika orang mukmin tadi itu mengalami sarra itu hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan, syakaro, maka mukmin tersebut bersyukur. Jika dapat nikmat, bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu adalah menjadi kebaikan bagi mukmin tersebut. Ya, ini kan lumrah, ya. Dapat nikmat, ya lumrahnya bersyukur. Tapi sebaliknya, wa in asobathu dharra, dan kalau mukmin ini mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, ya, hal-hal yang mengecewakan, sabara, maka orang tersebut, mukmin tersebut bersabar. Nah, ini yang agak sulit. Dapat musibah dan bisa bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu juga merupakan kebaikan baginya, bagi mukmin tersebut. Jadi semua tidak ada masalah, ya. Jika orang beriman dengan sesungguhnya iman, semua yang dia dapati, semua yang menimpanya itu tidak ada masalah. Semuanya ya baik-baik saja, khairul lahu, semuanya baik-baik saja. Jika mendapatkan nikmat, maka bersyukur, itu kebaikan. Dan jika dapat musibah, bersabar, itu juga kebaikan. Itulah mukmin seperti itu. Jadi perkaranya, ya, kehidupannya itu menakjubkan, luar biasa, karena semua yang dilaluinya itu semuanya baik-baik saja. Entah itu hal yang menyenangkan, ya baik, ataupun hal yang mengecewakan, tidak menyenangkan, itu juga baik. Jadi sabar itu ada 3 levelnya, ya. Jadi sabar itu ada 3 tingkatannya. Yang paling rendah itu sabar dari musibah. Dapat musibah, bersabar. Kok sholat Jumat helmnya hilang, bersabar. Itu level paling rendah. Level atasnya itu sabar dalam menjalankan ketaatan. Waktunya layah-layah di rumah, ya, siang-siang panas, kipas-kipas di rumah, ujuk-ujuk masjid ada adzan asar. Ini kalau sabar, ya langsung ke masjid. Ini namanya sabar
dalam ketaatan. Waktunya sholat lail ya, yang lain masih tidur nyenyak, tapi dia bersabar mau bangun dan sholat, itu namanya sabar dalam ketaatan. Dan yang paling tinggi levelnya itu sabar ketika ada kemampuan untuk maksiat, untuk melakukan dosa, tapi orang tersebut bisa sabar, bisa menghindari kesempatan itu. Dia punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia menghindari dosa itu. Dia punya kesempatan untuk berbuat maksiat, tapi dia menghindari maksiat itu. Itu level yang paling tinggi. Ya, umpama kita ya, jalan-jalan ya, entah lari pagi atau apa, pas kita lewat ada motor di depan rumah, tidak ada orangnya, sudah ada kontaknya, nggak ada orang sama sekali. Nah, itu kan peluang. Kalau pikirannya, mindsetnya suka ngambil punyanya orang lain, ya hilang motor itu. Tapi orang ini tidak melakukan itu, tambah cari orang yang punya. Atau mungkin kita yang masih muda ini mungkin dapat chattingan dari cewek, mungkin diajak keluar, ya entah kemana itu keluarnya, tapi dia menolak itu. Ya, ini namanya ada kesempatan untuk berbuat maksiat, tapi kesempatan ini dilewati. Ini level sabar yang paling tinggi. Jadi kita hidup itu tadi bekal kita ya. Yang pertama bersyukur, dan yang kedua bersabar. Kalau kita bisa memperhatikan ini, jaminannya surga bagi kita. Dan keduanya ini ada keterangannya semua di Al-Quran ya. Kalau syukur itu dalilnya jelas, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mau bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Al-azidannakum, sungguh akan ditambah nikmatnya. Dapat nikmat bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Begitu juga untuk orang yang sabar. Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'annya, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Balasan bagi orang yang bersabar itu besok tidak ada hisabnya, tanpa hisab. Jadi pahalanya itu tidak ada batasnya, unlimited pahalanya. Ini kalau mau bersabar. Dan yang pasti ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya, bahwa Allah itu akan menguji kita. Dalilnya jelas bahwa Allah pasti akan menguji kita. Jadi susah ya, senang ya, kita bahagia, kita dapat cobaan, ini semua adalah ujiannya Allah. Kok ada orang hidupnya tenang, hartanya banyak, foya-foya, ya, itu juga ujian dari Allah. Ya, bahkan mungkin kadang kita melihat itu orang tersebut tidak pernah sholat, ya, senengannya ya, kesukaannya juga mungkin minuman keras, tapi hartanya banyak, kecukupan.
ini adalah ujian dari Allah. Begitupun sebaliknya, mungkin ada dari saudara kita padahal sudah ibadahnya luar biasa, ya, sholat malam dan hari, puasanya juga istiqomah, ngajinya Al-Quran juga istiqomah, tapi kadang mungkin rezekinya tidak sebanyak orang yang kurang taat tadi. Ini juga adalah ujian dari Allah. Tadi ya, ganjarnya tadi, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, bahwa balasan bagi orang yang sabar itu tidak ada hisab baginya. Jadi itu ya, perkara orang mukmin itu semuanya luar biasa. Kalau mendapat nikmat maka dia bersyukur, itu sebuah kebaikan. Sebaliknya kalau dia dapat kesusahan, dapat musibah, dia bersabar, itu juga sebuah kebaikan. Jadi semua baik. Ya, mungkin contohnya banyak ya. Kadang kita itu normal-normal saja ya. Ketika mungkin yang petani mungkin ya menanam padi, waktunya panen, terus hasilnya bagus, berarti itu mendapatkan nikmat, maka bersyukur. Tapi mungkin ada kalanya sudah menanam ya, sudah memupuk, tinggal panennya, kemudian kena banjir, ya, berarti nggak jadi panen. Maka sabar tadi itu adalah kebaikan bagi orang mukmin juga. Jadi kita hubungan dengan Allah itu dalam semua hal kita harus husnudzon kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi kepada kita, entah itu kebaikan, entah itu tidak mengenakan, semua itu adalah kehendaknya Allah. Bekal kita apa? Husnudzon. Setelah husnudzon, kita tidak mengeluh ya, tidak sambat, maka kita ridho dengan keputusan Allah itu. Ini namanya iman kepada qada dan qadarnya Allah. Kita ridho. Itulah nanti dari dua ini maka kita akan bisa bersabar. Husnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun keputusannya kita terima, kemudian kita ridho dengan keputusannya Allah tersebut. Wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, sahabat Anas berkata, lama sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sakit berat. Jadi Nabi juga sakit ya, seperti kita. Nabi itu juga merasakan sakit, juga pernah sakit. Tapi ini sakitnya serius. Ja'ala yatahu syahul karbi, yang mana sakit ini menyebabkan beliau sangat kesakitan ya, karena waktu itu beliau mengalami sakaratul maut ya. Bahkan Nabi pun mengalami sakaratul maut, itu seorang Nabi. Faqalat Fatimah, kemudian Fatimah berkata radhiyallahu anha,
Wa akarba aftahu, aduhai sakitnya ayahku, karena melihat ayah beliau yaitu Nabi Muhammad kesakitan. Kemudian Fatimah berkata lagi, aduhai sungguh kesakitan ayahku. Faqala, maka Nabi berkata, laisa ala abiki karbun ba'dal yaumi, setelah hari ini ayahmu tidak akan merasa sakit lagi. Ya, ini kata Nabi Muhammad ya. Berarti hari itu adalah hari terakhir beliau di dunia. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin, meninggalnya juga di hari Senin. Dan benar, hari itu Nabi Muhammad meninggal. Dalam hadis juga diriwayatkan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, ya, waktu itu ya, sudah datang malaikat Israel pencabut nyawa. Ya, sudah nunggu di pintu. Tapi oleh Nabi Muhammad disuruh nunggu putrinya, yaitu Fatimah. Tidak hanya Israel waktu itu ya, malaikat Jibril juga ikut datang, Mikail juga datang. Ini hari-hari terakhir beliau di dunia. Kemudian datanglah Fatimah, ya, melewati Israel tadi. Ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, siapakah wahai ayahku, orang di pintu itu adalah Israel. Waktu itu Fatimah menangis keras. Kemudian beliau dibisiki oleh Nabi Muhammad, ya, mengetahui tadi ya bahwa hari itu adalah hari terakhir Nabi Muhammad. Kemudian Fatimah dibisikan Muhammad bahwa sakit ini adalah sakit terakhirku. Ya, setelah itu beliau meninggal. Tambah nangis menjadi ya, nangisnya tambah. Tapi kemudian beliau membisiki Nabi Muhammad, dan orang yang besok paling cepat menyusul aku adalah engkau wahai Fatimah. Dan di antara keturunan Nabi Muhammad yang akan meninggal setelah Nabi Muhammad wafat adalah Fatimah. Kemudian beliau tersenyum. Ini seperti Fatimah dikasih kabar bahwa umurnya tinggal sebentar, beliau tambah senyum. Dan kalau kita beda, dua amal apa kok tinggal sebentar masanya. Tapi Fatimah tersenyum karena beliau akan menyusul ayah beliau. Ya, dan benar, jarak 6 bulan setelah Nabi Muhammad, Siti Fatimah menyusul Nabi Muhammad meninggal. Falamma mata, dan ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, qalat, ya, Fatimah berkata, ya abtahu, wahai ayahku, ajaba rabban da'ahu, Tuhanmu telah mengabulkan doamu. Bahwa Nabi Muhammad telah menghadap Tuhannya, yaitu Allah. Ya abtahu jannatul firdausi ma'wahu, wahai ayahku, surga Firdaus adalah tempatnya. Jadi surga itu yang paling tinggi, yang levelnya paling tinggi adalah surga Firdaus. Fatimah juga berkata, ya abtahu ila Jibril nan'ahu, wahai ayahku, dan kepada Jibril mari kita sampaikan meninggalnya Nabi Muhammad.
Falamma dufina, dan ketika Nabi Muhammad dikuburkan, qalat Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah kemudian berkata, ya, waktu itu banyak sahabat ya, atobat anfusukum, atobat, apakah kamu merasa senang? Anfusukum, semuanya, kamu semuanya. Ini bertanya kepada sahabat ya, apakah kamu merasa senang semuanya, merasa tenang semuanya? Antahsu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab, ya, untuk menimbunkan tanah pada jasad Rasulullah. Ya, bahwa sahabat itu kan, ini pertanyaan kepada para sahabat, apakah sahabat itu bisa, ya, tega menimbun tanah kepada orang yang sangat dicintai oleh para sahabat, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini buah pertanyaan, tapi tentunya sesuai syariat beliau bahwa ketika meninggal maka harus dikuburkan, ya, tetap dikuburkan. Nah, ini maka ketika itu ya, setelah Nabi Muhammad meninggal, banyak sahabat itu yang tidak kuat tinggal di Madinah. Ya, jadi Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah. Kalau sekarang dikenal dengan Raudhah gitu. Banyak sahabat yang tidak kuat tinggal di Madinah, sehingga banyak yang hijrah. Ya, karena tadi ketika melewat kuburannya Nabi Muhammad, mereka tidak kuat. Ya, pokoknya tidak kuat, selalu teringat dengan Nabi Muhammad, lemes, nangis, ya, karena ingat dengan Nabi Muhammad, sehingga banyak yang hijrah keluar Madinah, ya. Mulai dari Bilal dan lain-lain, ya. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad banyak yang hijrah keluar Madinah karena tidak kuat ketika mengingat Nabi Muhammad. Rawahul Bukhari. Jadi itu ya, untuk bab sabar, bahwa orang mukmin itu semuanya luar biasa, kehidupannya luar biasa. Jika kena musibah, ya, jika mendapatkan nikmat, maka bersyukur, itu kebaikan. Dan jika terkena musibah, bersabar, itu juga sebuah kebaikan. Dan untuk yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan ya. Ini mungkin kajian sebelum Ramadan ya, tinggal beberapa hari ya, semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan. Dan mari siapkan diri kita, baik mental kita ya, fisik kita, untuk menghadapi Ramadan, karena ini kesempatan bagi kita untuk menabung amal kita. Itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.